Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi al-qail. Laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim. Salatu wassalam ala nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratin mustaqim wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bil ajri al-azim yang kita sama muliakan alaina Dr. Dr. Haji Andi Syamsul Bahari Andi Galigo STMA, para mukarramun hadirin wal hadirat sekalian yang sama kami hormati. Alhamdulillah, pada malam yang berkah ini insyaallah Anda berusaha akan melanjutkan kembali pengajian kita akan kitab Risalah Rabbi Ja'alni Muqimah Shalah fi Hikami wa Ahkam Shalah. Oleh karenanya, kepada Andre Golsa kami persilahkan dengan hormat. Al-an, tafadhal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza. Waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat. ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق بدراسة هذا الكتاب. اللهم املأ قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك، وأسرارنا بأنوار مشاهدتك، وعقولنا بأنوار التفكر والفهم عنك، ونفوسنا بأنوار التزكية، وجسادنا بأنوار الاستقامة على الطاعة والخدمة، وزواتنا بالتحقق بنور العبودية بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Insyaallah malam hari ini berkah kita di malam Jumat, kita kembali membaca, mempelajari kitab yang telah diwariskan oleh kita. Alhamdulillah. Mari kita mulai, dan kita sudah sampai kepada Al-Faslus Salis. Ya, ini sudah menyangkut masalah isi kitab ini. Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah fi bayani ahkam wa hikamis shalah. Jadi yang pertama sekali adalah fadilah-fadilah yang telah kita baca beberapa malam yang lalu. Sekarang ini kita sudah masuk pada inti pelajaran yang terkait dengan sembahyang. Dimulai dengan tohara. Jadi pasal yang ketiga ini yaitu furudul wudu. Furudul wudu. Artinya hal-hal yang fardu dalam wudu. Sining purariram pewe
regaukan na jenne di pasal maduai. Saya sanar itu perlu, saya sana to sunna. Nah iya perlu polekor itu enemi. Ya, iya itu. Karena ada 6 yang fardu, yang wajib kita lakukan ketika berwudu. Yang lainnya itu sunnah, sebagaimana dalam pasal yang kedua. Pertama, an-niyah. Ya, niat. Niyae, ya nari itu, riakatain nai, majene, rigau angkana, uh, pasamangi, rimula ribisain narupai. Nah, jadi waktu kita membasuh muka, nah, disitulah kita berniat. Adakah dalam hati ataupun kita ucapkan, ya kita ucapkan, ya sebab itu yang lebih berkesan kita ucapkan dan juga terketuk di dalam hati. Maka dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat su'e al-jamaah. Ya, biasanya al-jamaah ini maknanya uh, dalam kutub sita. Ya, biasanya kecuali Imam Bukhari dan Muslim katakan al-jamaah. An Umar ibn al-Khattab. Ya, sepatutnya tidak ada alif ini. Umar ibn al-Khattab. Ini hadis ya yang sering kita baca. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, ini kita baca saja karena ini sudah sering ya kita dengarkan. Jepus teman-teman amalae ya, al amal sininna amala madicine nasibawai pinia ya nasibawai pinia ya. Nana punaiwi tungke tahu anu naniakeun. Artinya apa yang kita niatkan, ya, itulah yang menjadi eh, pegangan ataupun itulah yang menjadi iktibar ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu niat itu bukan yang apa yang kita lepaskan, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Gaslul wajhi. Ya, yang kedua gaslul wajhi. Ribisainai rupai. Ribisai. Ya, dia nanti sapu ribisai. Maka dari Allah Ta'ala di suratul Ma'idah ayat yang ke-6 fagsilu wujuhakum ya, fagsilu wujuhakum ini dalilnya pada bisai rupamu ya, jadi ini perintah wajib ya. Yang ketiga gasul yada ini ilan mirfaka ini kita ini mengulang saja karena ini sudah biasa kita dengarkan dan kita ajarkan ya di sekolah-sekolah jadi gaslul yadaini ilal mirfaqaini ribisaiwi limai si bawah si kue. Karena pamula ada senaro jari-jari leturi si kue. Ya. Jadi jangan hanya sampai di apa namanya ini di pergelangan atau sampai di sebelum siku dah. Ilal mirfaqaini si bawah si kue, letu si kue. Dan limai sepatutnya ribisai limai letu risiko. Nah, itu yang kita bisa paham dalam bahasa kita. Makanya Allah Ta'ala di suratul Ma'idah wa aidikum ya, silu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq. Ya. Dan dia pada bisaiwi limamu letu risiko.
Itu yang keberapa? Yang ketiga. Itu semua wajib. Ya. Yang keempat, mashu ra'si. Ya, mashu. Dan mashu ini disapuin naik ulue. Jadi kepala hanya disapu, ya bukan dicuci. Nah, dia nari disai. Pada naru jariye ya pu jariye bisai. Ya, maka to para upai bisai. Ya kan ada ko ulue disapu nih. Nah, disapui ulue karena makanya Allah Ta'ala ini semua satu ayat yang sering kita baca idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum ila akhir ayat. Wamsahu biru'usikum. Ya. Dan dia pada sapu ulummu. Ya, disapu gue. Karena uh, penyapuan ya, kepala ini ada sedikit ya perbedaan antara mazahib arba'ah. Kalau Imam Abu Hanifah ya seluruh mangga ye pananya baza tidak seakan-akan Allah mengatakan wamsahu ru'usakum. Jadi semua kepala kita. Nah, mata syafi tidak. Pak ini tab'idiyah. Ya, karena disewi ya sebagian kepala kamu, cuci sebagian. Ya, jadi kalau kita ini sudah ada tiga atau berapa ya sudah cukup. Ya, tapi sunnah kita ya, satu semua. Gaslur rijlaini. Ya, ribisewi ajewe wali-wali si bawa acik kacing ya, sampai mata kaki. Maka dia Allah Ta'ala wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi kamu wujuhakum wa aidiakum ya, wa arjulakum. Wa arjulakum faksilu arjulakum. Bukan wamsahu bi arjulikum, bukan. Nanti ada lagi yang baca lain ya. Anda ada begitu. Ya, jadi inilah empat, lima. Kemudian yang keenam ini at-tertib. Jadi harus tersusun. Terbuka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Yang lainnya itu sunnah. Ya, membasuh tangan, berkumur-kumur, mengisap-isap sedikit, apalagi membasuh telinga, itu semua sunnah. Ya, bukan, bukan wajib. Yang wajib hanya yang lima ini, kemudian ditambah at-tertib. Ya, tidak boleh tangan dulu baru muka. Nah, ya harus tertib sebagaimana yang diaturkan di dalam ayat Al-Quran tadi. At-tarte turu pikugi ayat najene ya naritu dapat ditenganai wangalla ta'ala as-safu ulue di palawangan na dua ya bisa. Ya, ini antara mencuci uh, membasuh tangan dan membasuh kaki. Ya, andaikan betana bisa saja semana-mana saja dulu ya tentu dalam Al-Quran dia tidak selipkan perkataan wamsahu birusikum. Nah, jadi itu maknanya harus tertib. Itu pemahaman yang dipahami ya, oleh ulama ya dari segi fiqhul ayat. Ya. Di perlawanan dua abisa karena abisa lima si bawah abisa aja. Ya dari itu abisa lima nasi bawai ajewe. Harigau angkana peneng ya tania
atar te ripake lori ya majepu napa diolo ni abisa lima na abisa aja ya, tentu maka demi wamsahu biru wamsahu faksilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum wamsahu ya terakhir. Tapi karena dia inginkan tertib, ini menurut pemahaman ya, ulama dalam bahasa itu, bahasa Quran, maka dia inginkan tertib. Jadi bagaimana kalau kita umpamanya menyapu, ya apa namanya membasuh tangan. Nah, setelah itu terlupa basuh kepala, langsung kaki ya, langsung kaki. Nah, kalau telinga kan sunnah, langsung kaki. Maka kita ulangi lagi dari tangan, ya, kemudian kepala. Jangan langsung kepala, karena itu tidak tertib namanya. Ya, tidak tertib. Jadi dimulai satu, nah, yaitu tangan kita dulu dibasuh, disucikan, nah, kemudian kepala, kemudian telinga, nah, kemudian apa namanya kaki. Nah itu yang apa namanya yang kita pahami. Dan ini sudah biasa, ya, kita paham. Nah, dan saya kira tidak ada muskil, ya problem di sini. Kita masuk ke al-faslur rabi' nawakidul wudu. Nah, nah iya mat usahakan ngejene lima. Jadi nawakid, tapi perkataan mufrad nakidun, nawakid artinya yang merusakkan, yang membatalkan. Biasanya yang membatalkan, ini yang merusakkan. Kalau ada ini kita harus apa namanya menghilangkan dan sudah itu baru berwudu. Pertama yang membatalkan agi-agi mesuk oleh dua lalat, lalat teme dan dia lalat tai. Saya ya, jalan tubuh kita dan ada apa namanya kita punya kemaluan. Nah, apa saja yang keluar dari situ. Nah, makuto piro marica togi yaga mas bawam. Nah, jadi kalau marica mana kalau otaknya harus dicuci. Ya, mas bawam ini maka batal saja. Batal. Sebagian orang mengatakan sebaiknya kalau dia kentut, dia apa, tidak ada angin yang keluar, maka sebaiknya dicuci juga. Ya, jangan sampai ada sesuatu yang kita tidak merasakannya. Nah, maka dari Allah Ta'ala di suratul Maidah, ya, tadi juga auja'a ahadun minkum minal ghaid. Ya, rega boleh salah sewamu jambang. Ya, mapalal hajjah. Jadi kalau kita buang air, ya, yang dimaksud di sini ini ya al-ghaid, ya, apa namanya jambang, ya, termasuk juga kencing, maka harus kita kembali ke itu. Maka topi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam populer yang Andre Gurucah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Maka dari suruh nakuang Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam de natarimai kuang Allah Ta'ala sampajanna salah sewamu mereka hadis sekeni. Maksudnya hadis sekeni pertama kurai jambang ya mereka kurai teme. Nah, maksud hadis sekeni. Wa qala rajulun min Hadramaut.
mal hadas ya Aba Hurairah. Qala sa'un au durat. Nah, itu sa'un au durat. Muttafaqun alaihi riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis sekena kan ka majene napa. Ya. Pakutane si dia itu boleh di Hadramaut. Ya, minal Yaman. Agar ya sen hadisakan ya Aba Hurairah. Agar ya sen hadisakan. Maka dari metu masau ya rega maparpe. Ya, maparpe. Punya bunyi. Ya, terkadang ada bunyi, terkadang tidak apa namanya berbunyi. Metu itu hadisakan. Kalau zaman ni lagi-lagi mesuk oleh dua lalat. Yang kedua, yang membatalkan wudhu, matin rumem eh. Ya, nade natu gengkeng buah-buah buri nah. Jadi kalau kita duduk betul-betul apa namanya ini dia akan ikut masau buri tayaro ya, kita betul-betul apa namanya duduk ya secara ketat rion rutin rona ya, artinya kalau kalau tiap hari ya jelas ya, tidak masuk artinya kadang kita di masjid ya duduk tapi duduk harus waktu gengkeng artinya harus rapat ya ke bawah ya. Kalau ipindri aja mananya tidak rapat. Jadi waktu gengkeng buah-buah buri ya. Kalau waktu gengkeng ya kurang kimatin rumah ya merusak nih sebab kemungkinan besar metu ki dari samping karena hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Popole ripanulut tasapuan ibni Asal napasu yang reguta al Imam Ahmad Imam An-Nasai akhir hadisnya ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran ya alla nanziya khifafana salasata ayyam wa layalihinna illa min janabatin ya lakin min gha'itin wa baulin wa naumin ya jadi sini ada naum tadi ghaid dan baul engkai merusuluna kung Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam naparentaki ya betul na nasuroki nareko malalaki aja taludung khofoe tidak perlu kita kita apa namanya itu uh, tanggalkan ya kita punya khuf kita punya khuf tapi sekarang ini kita pakai sepatu sandal yang ketat ya ada sebagian yang membenarkan sebagai khuf ada juga yang tidak membenarkan nah, karena sekarang bukan khuf lagi kita pakai nah, kecuali kalau itu khuf itu yang memang apa namanya tinggal di kaki ketat dan apa namanya menutupi sampai mata kaki namanya khuf. Jadi aja taludungi khufu terlalu ngesok ya terlalu pennya artinya 3 hari itu udah perlu kita apa namanya kita tanggalkan kita punya sepatu itu. Sangadina ajunmu kepi ya ya rega jambang teme dan niamatino illa min janabatin lakin min ghaitin wa maulin wa naumin
Jadi ada berapa ini? Ada empat. Janabah, ghaid, baul, wanau. Ya, artinya itu sudah terkait dengan hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Itu harus apa namanya? Hadas besar artinya dihilangkan dengan mandi, mandi wajib, janabah. Nah, kalau yang kecil, gaib, bau, nom ini ya hanya dengan wudhu. Ini sudah biasa kita apa namanya laksanakan. Ya namu anareko engkai tau matin roe, matu gengkeng buah-buah buri na rionrot tudangan na, deto nama rusa jenek na. Tapi kalau dia betul-betul duduk ya secara ketat, dia nak ya jena masulengkan ini. Turu pada toha hadis napawe pangurutta Anas radhiyallahu an atau suwe ante gurutta at-Tirmizi. Nah, ini hadisnya. Karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadiruna al-isya'a al-akhirah hatta takhfika ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawaddau. Nah, jadi ini artinya berita yang disampaikan dari sahabat engkai mero sahabatna surona kung Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Pada tajang isang pajang isay dari maghrib dia duduk dan tadi sempajang isay yang karena matinro ya matinro cakuku ulunna napa peseddi moto mas sempajang nadeto nama jinne. Nah, jadi kalau tinro apa namanya bukan yang membatalkan tapi tidur mungkin diragukan dia apa namanya ada hadas, terutama hadas kecil. Dan sampai dia begitu dia apa ya, itu yang dipahami oleh para ulama kita. Yang ketiga, lesangi akalenah nasabah ujangan nih. Nah, jadi kalau orang apa namanya gila, nggak lagi merasakan apa namanya, artinya dia punya akal itu hilang sejenak, ya CC Manu kengi, kayak CC Manu kan, langsung pingsan gitu langsung apa. Nah, yarega awajungi cek de togi yarega namanya awajung. Artinya dia apa namanya eh, makan sesuatu sehingga dia menjadi eh, tidak sadarkan diri. Nah, ya dan lelena yang dari itu uh, asitun renna Andre Gurutta atau Pandita asitun renna ya Andre Gurutta atau Pandita ya. Jadi menjadi dalil ya, karena ijma para ulama mengatakan kolesannya kalau tahu ya, termasuklah minum khamar langsung ya lesan karena ya rega ujangan nih ya apa namanya ya, akalnya hilang ya, dia kena penyakit minum gila ya rega sisi manutung penyakit ayam ya. Atau apa namanya persoalan makanan yang memabukkan makanan wahyu Andre kete togi ya dengan namanya maka itu membatalkan dulu. Tapi setelah apa namanya selesai penyakit itu maka dia harus berwudu. Tapi selama terjadi itu jadi orang gila itu sebenarnya uh, tidak wajib ya melakukan apa namanya uh, jene. Ya. Tapi jene ya dia tidak perlu masuk pajak.
Kami kata jangan kasihan aku cuma tuh kemajian nih makan sempah aja. Nah kisah para nah ya karena lagi saya dia sentuh kemaluannya. Dia reka kuliling pori nah atau dia apa namanya uh, dia sentuh uh, apa namanya sekitar jalannya uh, di bawah ini di bawah apa namanya di uh, dekat kemaluannya sampai kepada jalan tempat beraknya ya jalan keluarnya itu. Jadi bukan hanya kemaluan termasuk di sekitarnya. Nah, say paraja nah parash ini kemaluan. Ya rega guli limpuri nah nasaba batin nah kalau lima nah ini batin nah kalau ini enggak ya batin nah kalau lima nah nanti ya palapi nah nanti lapi ya bisa karena ya hak desa nah, tahu pangungkutta Masar binti Sufyan Safwan radhiyallahu anhu. Ini hadis dari ya, sahabat perempuan ya, Masar binti Safwan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Nigi nigi gesai kata wana. Masa batin na pada liman na. Tadi ya palapi aja lalu na sempajan dan kemajini. Ini hadis kita pahami terutama mazhab Imam Syafi'i. Ada juga mazhab yang tidak memasukkan apa namanya uh, mas sazakaruhu ini sebagai pembatalan wudhu. Mazhab Abu Hanifah nah. Kita mazhab Imam Syafi'i ini menganggap ini hadis merupakan hadis yang menunjukkan bahwa dia membatalkan wudhu. Karena Nabi mengatakan, "Fala yusolli hatta yatawadda." Jangan sembahyang, tinggallah dia berwudhu. Itu yang keempat. Ya, ada sedikit perbedaan antara Zaid dan Guru kita tahu beliau berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Yang kelima, sigesana orwanewe nama kunreye. Ya, balik balik. Iya dua, rilainnya muhrimna. Ya, kecuali kalau muhrim. Kalau kita ibu kita, adik-adik kita, ya, muhrim. Makadai kong Allah Ta'ala di suratul Ma'idah, aula mastumun nisa. Ya. Yare ga mugisay makunreye, tanya muhrim. Ya. Ini yang apa namanya? Di sini juga ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Kalau Imam Syafi'i ini teliti ya la masa itu maknanya sidissa la masa masyarakat ya, sidissa itu pahang ngereke sampai kita bahwa di pahang ini la masa di sini ya majas karena uh, terjadi apa namanya uh, hubungan antara lelaki dan perempuan. Jadi kata makanya ya, al-malikiyah kalau
bersentuhan, tapi punya apa namanya, ada rasa rasa keenakan. Ada rasa keenakan antara laki perempuan, tapi itu batas. Tapi kalau tidak ada, ya terbatas. Ada juga yang begitu. Tapi Imam Syafi'i mujarratul masa, nah, kalau sudah bersentuhan, tidak ada lagi apa namanya, nah, nah, perlu kita teliti. Itu sudah batal. Ya. Jadi kalau kita lebih teliti lah. Ya, Imam Syafi'i begitu. Tahu lamas tumun nisa. Jadi inilah 5 perkara yang membatalkan. Saya kira inilah apa namanya yang terkait dengan jenek ya wudhu. Mungkin kita masuk ke bab yang kedua. Ya, bab yang kedua ini ya, terkait dengan apa namanya, terkait dengan sembahyang. Barulah masuk kepada inti daripada pembahasan buku ini ya, terkait dengan sembahyang. Kita lihat kalau memang bisa kita baca sedikit. Saya lihat ini agak panjang ya. Yang panjang. Saya kira nanti lah kita baca. Saya juga sekarang ini kurang ini bisa terlama dulu. Ya, jadi sedikit apa namanya, kita sampai wudhu dulu lah. Ya, jadi wudhu itu ada, wudhu itu kan syarat, bukan bagian dari sembahyang. Tapi harus ada wudhu, karena dengan wudhu itulah ya, yang namanya apa namanya hadas al asgar ini bisa hilang. Ya, bisa hilang. Malah termasuk adab kalau kita mau baca mushaf Quran, nah, sebaiknya ada wudhu ya, menyentuh mushaf. Nah, sebaiknya karena istirahat itu adab. Nah, tapi di sini terkait dengan sembahyang. Kita tidak boleh sembahyang ya, kecuali kita ada wudhu. Karena wudhu itulah petanda bahwa kita tidak ada hadas. Ya, hadas akbar yang memang kita sudah mandi, kemudian kita berwudhu, nah, itu hadas asgar. Karena hadas ini eh, selalu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kalau hadas akbar ini kan jelas ya, tertentu hubungan suami istri, ya, yang keluarnya apa namanya mani dari lelaki ataupun perempuan. Tapi ini yang sering ini adalah eh, hadas asgar ini kita boleh selamat ya, hilang apabila kita ada wudhu. Wudhu. Itu sebabnya ada ulama yang sangat memelihara wudhu ini karena menganggap kita bisa ya, berdoa, berzikir dan sebagainya paling indah, paling bagus kalau kita ada wudhu karena tidak ada hadas. Artinya kita mudah berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali punya penyakit, nah, selalu kencing-kencing, nah, selalu kentut-kentut dan sebagainya. Ya maka dia tidak boleh lah. Ya, dia harus ikut bagaimana yang biasa. Jadi ada berapa tadi? Ada uh, 5 yang membatalkan. Ya, kemudian ada 4 ya, ada 4 yang wajib. Ada 4 yang wajib tadi atau 5 juga. Wajib 6, ya, malah 6 kalau dimasukkan tertib, jadi 6 yang wajib,
Kemudian yang membatalkan ada 5, ya, 11. Kemudian sunnah itu tadi, ya, membasuh tangan, kumur-kumur, sapi-sapi hidung, ya. Kemudian membasuh atau apa namanya, membasuh telinga, membasuh telinga. Nah, saya kira itu saja dulu. Eh, ada lebih kurang 40 menit. Eh, apalah. Kalau ada sedikit apa namanya biasa kejadian, ya perkara yang terkait dengan wudhu, ya bolehlah kita bincang di sana. Bagaimana jalan keluarnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Andre Guruta yang telah memaparkan tentang wudhu dan nawaqidul wudhu. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada hadirin wal hadirat wal mukarramun sekalian, jika kiranya ada hal yang ingin didiskusikan tentang Betul. pembahasan kajian kitab kita pada malam hari ini. Disilahkan. Tafadhol. Baik, eh, kesempatan pertama dipersilahkan kepada Ustadz Sukri dari DDI Biak. Silakan Ustadz. Oke, jauh itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Ikhwan dari DDI Biak. Oh iya, Pak. Ya, ini saya lihat di televisi eh, terkait mencuci tangan sampai siku itu Ya, mendahulukan yang kiri dan kanan. ya, Dia mengatakan eh, dia hitung kanan satu, kemudian kiri dua, kemudian kembali ke kanan. Itu kan, dianggap 3 kali. ya, Jadi apa namanya, bukan kanan 3 kali kemudian kiri 3 kali. Jadi ini ya, berbeda dengan yang biasa kita pelajari, Pak. ya. Nah, kemudian eh, masalah tertib itu apakah termasuk tertib itu yang mendahulukan yang kanan dan kemudian kiri? Apakah boleh Ya, misalnya lebih dahulu kiri dan lain sebagainya? ya, Nah, kemudian tentang tidur nyenyak itu tadi, iya, apakah ini sebenarnya membatalkan itu karena tidurnya kah? Atau karena eh, terbukanya pantat itu tadi? Iya, ya, jadi mungkin itu, Bang. Iya. oke, Karena kalau hilang kesadaran, ada yang mengatakan kalau kita terpeleset itu, ya katanya itu hilang kesadaran di situ. Apakah juga itu membatalkan? iya, Iya, jadi seperti itu. Jadi apakah karena hilang kesadarannya atau karena terbukanya itu lubang pantat itu tadi ketika tidur dengan posisi eh, pantat itu lepas dari lantai begitu. Makasih, iya, Pak. oke. Jadi apa namanya, eh, kasus ini membasuh tangan. Dalam Al-Quran kan jelas suruh membasuh atau mencuci tangan, aidiakum, ya, tangan. Tangan itu enggak boleh dipisahkan antara kiri dan kanan. Ya, nanti selesai kiri kanan baru satu ya. Itu harus dipahami, bukan kanan satu, kiri satu, kiri juga satu, enggak. Karena dalam Al-Quran itu ya memang seperti itu, basuh muka, muka semua, basuh tanganmu, maknanya dua-dua tangan kita, bukan 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 ini itu diakali kalau begitu. Sebagai saya lah, nah, kedua ya kita tidak pernah
ya mendengarkan ulama kita mengajarkan seperti itu. Ya, jadi kita sudah terbiasa. Ya. Kita langsung saja bahwa kalau ada kiri kanan, ya maknanya kanan dulu lah. Karena Rasulullah itu ya, selalu at-tayamum, ya bukan bukan syama'il dulu baru bukan. Jadi selalu kanan, ya, kemudian kiri. Dan saya kira itu termasuk ya, tapi yang dimaksud tertib itu yaitu apa namanya amalan-amalan wudhu. Ya, kiri kanan ini memang sudah pasti itu ya, sabit pasti bahwa kalau kita ada dua anggota tubuh kaki umpamanya harus nah, kanan dulu baru kiri. Telinga umpamanya ya bersama-sama, tidak boleh bersamaan. Jadi kalau tangan, ya kaki, itu kanan dan kemudian kiri. Itu bukan masuk dalam konsep taktik, tapi itu memang sudah otomatis. Bahwa apabila tangan, apabila kaki, maka kiri dan kanan. Apa namanya kanan kemudian kiri. Rasulullah itu selalu apa namanya amalannya seperti itu yang dipahami oleh ulama. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi istilah tertib itu dikhususkan kepada uh, pembasuhan dan apa namanya uh, penyucian, masuk, apa namanya wal gaslu. Jadi kita uh, tidak boleh keluar itu karena itu susunan dan telah dipahami oleh ulama kita, ulama fikih kita. Kemudian yang terkait dengan tadi yang terakhir itu bahwa apa namanya tidur, adakah tidurnya yang membatalkan atau apa namanya kita punya belakang ini tidak kukuh. Nah, kalau kita lihat hadis tadi yang kita baca itu binabah, gaib, kemudian baul. Dia katakan no, ya, tidur itu sebenarnya tidur kalau kita lihat itu kalau kita mau paham secara mantuk. Tapi ulama memahami bahwa kalau tertidur, ya, tetapi apa namanya dia tidak pernah goyang, ya bergerak ya, di belakang itu, maka ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa para sahabat ya tertidur menunggu sholat isya, kemudian berdiri sembahyang tanpa mereka berwudu. Karena bukan tidur, bukan tidur. Jadi disitulah dipahami oleh ulama bahwa ada kemungkinan yang dimaksud itu ada keraguan. Ya, tak ma yaribu ila ma la yaribu. Itu kaidah. Ya, kita tinggalkan yang diragukan ya, kepada yang tidak. Ya, kalau yang diragukan itu bisa hilang, ya karena kita memang duduk betul-betul rapat, ya, kita punya pundi-pundi bawah ini rapat betul, nah ada kemungkinan bisa keluar kentut di situ atau segala, maka itu terbilang pada awalnya kita sudah berwudu. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya sebenarnya tidur itu hanya sebab kemungkinan kita bisa berhadas, adakah dengan kentut yang besar berbunyi atau kentut yang apa namanya yang melalui angin. Dan itu yang dipahami oleh ulama. Ya, dipahami. Nah, boleh dikatakan ijma ulama Syafi'iyah. Ya, ijma ulama Syafi'iyah. Ini juga ada sedikit perbedaan dengan mazhab-mazhab lain. Kita di sini fokus pada mazhab Imam Syafi'i. Nah, saya kira itu ya yang kita bisa pahami. Jadi hal-hal yang mungkin ada masalah itu enggak akan timbul. Apa yang sudah
ya sering kita lakukan, yang kita ini. Kedua, kita tahu bahwa fikih Syafi'i itu dia penuh kehati-hatian, ya, penuh kehati-hatian, jadi ikhtiati, ya, ikhtiati. Jadi kalau sudah tidur nyenyak apa segala, atau dalam bahasa kita mangoro di makan, saya kira lebih baik kalau begitu. Karena artinya sudah kita sudah meragukan itu. Kalaupun dia merasa tidak ada yang keluar, mangoro di makan, tak ada orang yang lihat. Tapi perlu ya, apalagi sekarang kemudahan itu ada yang lebih. Mazhab Imam Syafi'i ini lebih hati-hati. Sama dengan tadi ulama itu bisa. Mazhab yang lainnya masih ada. Kalau kita sentuh tapi ada nafsu, ya ada gairah, ya maka itu membatalkan. Malah ada tidak, walaupun ada gairah, selama bukan bukan mulamasah dalam bentuk jima, maka itu bukan membatalkan. Ya, jadi sama sekali. Tapi Imam Syafi'i lebih hati-hati. Ulama sebelum nisa itu mantuk, ya, apa namanya, jelas ya kalimatnya. La masa itu artinya bersentuhan. Ada musyarakah di situ. Terlalu jauh kita terjemahkan ulama masa itu jima, jama. Terlalu apa namanya, terlalu jauh. Jadi Imam Syafi'i lebih hati-hati. Jadi saya kira kalau kita lihat itu, maka kita bisa lah lebih hati-hati. Kalau memang sudah ragu, sudah apa, ya lebih baik. Ya, apalagi sekarang kemudahan itu tidak terlalu berat lah. Ya, kecuali kalau kita di Mekah, pokoknya jauh kita pergi, ya, jauh ya. Ini itu sebabnya apa namanya, ya, kita berpikir kalau masih bisa, ya, termasuk bersentuhan yang mulai masa kalau di Mekah itu. Jadi kita pakai ini lah, ya, mazhab Imam Abu Hanifah. Artinya kalau kita berwudu ya masuk semua kepala. Ya, itu mazhab Imam Syafi'i. Kalau hanya sedikit saja itu mazhab Syafi'i membatalkan kalau kita mulai masa. Boleh juga ada ulama mengatakan begitu. Itu bukan talfik. Ya, tapi memang satu wudhu kita ikut mazhab ini ya karena darurat. Ya, karena darurat maka dibenarkan. Seperti apa yang terjadi di Mekah itu. Ya, ini pernah terjadi. Saya sendiri sebagai apa namanya pekerja muslimah waktu itu, ada orang Madura, ya, termasuk ulama, dia sangat fanatik sekali. Pokoknya satu Ustaz, saya ini lagi pergi lagi berwudu, jauh. Ya sudah itu baru sambung lagi tawafnya. Jadi lama baru selesai karena dia punya pandangan seperti itu. Terpaksa saya harus ikut, walaupun saya sudah kasih tahu, tapi susahnya waktu itu orang Madura ini tidak tahu bahasa Indonesia, hanya bahasa Madura saja. Jadi susahlah untuk komunikasi dengan mereka. Nah, saya memahamkan bahwa ya, di sini keadaan darurat itu ya kita boleh ambil jalan keluar yang terbaik. Nah, itulah yang apa namanya ya terkait dengan persoalan yang diajukan ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk Kak. Eh, Terima kasih juga kepada Ustadz Sukri dari BIAT atas partisipasinya. Kembali kami mempersilahkan jika di antara kita masih ada yang ingin didiskusikan bersama Andri Guruta, disilahkan. Fadal. ya, Boleh berdiskusi langsung dengan Andri Guruta atau kami bantu bacakan lewat media chat jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, Alhamdulillah, saya untuk si Pema Puang. Selamat datang kembali ke Bogor. ya, Eh, Pertama, engkau melo aku tenang
Jadi guru ta peko gitu sih carata majene apakah membasuh kepala, apakah hanya 3 lembar saja. Risisnya ataupun iya yang sejauh ini Nah, guru amalkan. Iya. saya ambil yang sunnah lah. Sunnah itu membasuh semua. Bagi Oh, mazhab Imam membasuh semua ya. Syafi'i. Ya, Iya, kalau iya, iya. kecuali kalau kebetulan apa namanya, ya, mau cepat mau apa ya, ya, saya itu fleksibel aja. Cuma kalau memang ya kemungkinan semua yang kita ada dalam wudhu itu kita lakukan. Hmm. Iya, 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 iya. Siap, siap. Kemudian engka istilah jenek teluka agak sih ropon kalau lupa seding. Iya, Sampai jam tepat itu dia terluka. iya, iya. Eh, saya kira bagus Artinya itu, artinya satu istilah yang mendorong kepada orang itu sebenarnya senantiasa dalam ibadah lah. Eh, iya. Jadi kalau Sehingga kemudian ada ulama yang mengatakan puang bahwa eh, dengan wudhu sepanjang apa ya namanya waktu sepanjang waktu itu akan menyelamatkan dari musibah. Bisa itu musibah ya, kecelakaan, musibah ya, dari ya bentuk ya karena dia dekat dengan Tuhan kan selalu berwudu, artinya tidak pernah berhadas maksudnya. iya, Nah, iya, iya. itu kan nggak terlalu ya. Barulah ada apa namanya asar dari sahabat kalau kita selalu berwudu itu makanya ya, itu bagusnya karena kita selalu mengingat Allah. Iya, iya, iya. Nah, karena itulah diistilahkan ya, dia terbuka sembahyang terpetu. Cepat tuh. Ya, Iya, siap. sembahyang itu ada zikir yang tidak pernah lepas dari itu. Karena diterjemahkan ke hal-hal lain. Ya. Kadang juga orang terjemahkan ini terluka itu ada cara berwudu, maka walaupun berhadas kembali, dia tetap itu namanya dini terluka. Itu bukan itu. Dini terluka maknanya dia selalu kalau batal lagi terbilang dulu, batal lagi terbilang dulu. Iya, Dan iya. itu banyak diceritakan oleh ulama kita baru. Ya. Begitu juga Iya, sembahyang zikir, ya, zikir berterusan itu memang katakan karena Rasulullah yazkuru rabbahu kulla ahani. Artinya Rasulullah itu senantiasa menggunakan waktunya untuk mengingat berzikir kepada Allah. Itu sudah merupakan panduan lah bagi kita. Kalau iya, sudah iya. kita mampu itu alhamdulillah. Ini itu satu taufik. Selalu diingatkan. Tapi mata pak kira ke poro ada naropo. Pero Ya makada itu. kata selamat Iya, 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 iya. ada bukan ada dasar yang kuat, bukan hanya sebagai motivasi aja. Oh, iya, iya, iya. Motivasi supaya kita ini ya karena dia nani wakil tidak ada rasa-rasa berat rasanya dulu diringankan. Dan Boleh sekarang sudah menikah sudah ke banyak ya. ya, sudah banyak sekarang orang sudah mulai kecuali anak penyakit penyakit prostat susah juga sedikit-sedikit mau kecil gitu. Dari keyakinan saja Pak Adi. Iya kayak gitu. Yang Iya, jelas iya. kita ikut bagaimana panduan yang biasa. Iya, Cuma tidak bagus kalau kita ini hanya ikut yang wajib. Ya, Sunnah-sunnah itu hmm. dibiarkan hilang dah. Ya. Kalau ada kesempatan kita lakukan juga yang apa namanya yang sunnah-sunnah itu kita sempurnakan ya. Nah, kita sempurnakan. Jangan langsung basuh muka, basuh tangan, yang basuh kepala sedikit baru basuh kaki, itu sudah selesai. Ada juga orang langsung mandi saja ya sudah terbasuh semua. Sudah bangun jadi wudhu lah. Iya, iya. Ini harus ada adab ya, bahwa Hmm. kita ikut bagaimana yang sudah disusun oleh ulama. Basuh tangan,
bisa, walaupun itu sunnah itu kan berpahala kalau kita lakukan. Kalau Iya, kita iya. katakan bahwa kalau kita berwudu itu dalam hadis dikatakan bahwa tetesan air itu membawa dosa-dosa kita yang ada dalam uh, tubuh yang kita basuh itu kan bagus. Kita merasa merasa betul ya melaksanakan tohara lah, ya, kebersihan lahir dan batin. Malah ada itu yang disebut oleh Imam Ghazali doa-doanya kalau basuh tangan apa kita doakan, kalau basuh mulut apa doanya, kalau semua. Tapi jelas tujuannya itu supaya kita ini dalam berwudu senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Iya, taala. iya. Sudah ini sudah beribadah. Kalau kita berwudu itu beribadah. Ya, saya kira itulah. Iya, siap. Terima kasih banyak, Puang. Wah, selamat. Oke, Ya, masih banyak Bang. Sebanyak Ustadz Musyari. Ada pertanyaan di chat Bang, tapi mohon baik. izin saya bacakan. Ya. Dari Ustadz Ahmad Rafiq. KB Andri Guruta, bagaimana jika tertidur saat mendengar khatib Jumat? Nah, Apakah harus berwudu kembali sebelum sholat Jumat? KB Bang. ya. Kita kembali kepada aturan tadi itu. Nah, kalau kita tertidur, nah, kemudian kita ragukan bisa berhadas karena kaki apa namanya kita punya dasar apa namanya yang berlubang di bawah itu tidak rapat ya. Berwudu juga berwudu. Nah, itu yang menjadi dasar yang dipahami oleh ulama tentang hadis yang terkait dengan an-naum itu. Nah, kita mau mengatakan bahwa tidur kesempatan ada juga karena ada juga hadis yang mengatakan bahwa para sahabat itu tertidur menunggu isya. Nah, setelah azan isya, kamar langsung berdiri sembahyang. Nah, maknanya disitulah dipahami oleh ulama untuk mengkompromikan dua hadis ini, ya hadis naum dengan hadis apa namanya sahabat tidak apa-apa dan melaksanakan. Maka dipahami oleh ulama kalau kita duduk ya dengan apa namanya kuku ya tidak ada jalan untuk kita tentu untuk kita apa di situ maka jelas eh, itu bisa kita teruskan. Sama lah kalau kita menunggu khutbah, kadang kita tertidur, ya, tapi kita merasa tidak ada apa-apa. Kita punya pantat ini masih tetap ya dengan ininya dengan sajadah kita ya tidak berubah-ubah ya kecuali kalau ya terkadang ada orang sampai tercungkir ya nah, akhirnya akhirnya tidak rapat dia punya duduk ya, saya kira lebih baik tentu sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh ulama fikih kita. Ihtiyati dan itulah sebenarnya apa namanya kelebihan yang kita pahami dari fikih Syafi'i ini. Dia lebih ya, hati-hati. Dan dunia kita mengizinkan itu karena kemudahan itu ada. Kemudahan. Mungkin di tempat lain ya kemudahan tidak ada ya. Yang boleh berpikir seperti itu. Sangat apa namanya sangat dingin. Sejuk. Tapi kita sini alhamdulillah tidak ada masalah dekat dengan tempat berwuduknya, eh, mudah kita berwuduk, airnya juga bagus. Apa salahnya kalau memang ada keraguan, tidurnya terlalu nyenyak, lama lagi, kemungkinan kita sudah goyang-goyang begitu. Ya. Tapi kalau tidak ada apa-apa yang kita ragukan, ya, teruskan aja sebagaimana para sahabat yang diberitakan. Nah, dalam hadis. Allah. Ya, terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak kepada Ustadz Syukri, Ustadz Musyari, dan Ustadz Ahmad atas partisipasinya. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Andri Guruta untuk memberkahi Ya, pengajian ini dengan doa. Fadhal ya Syekh. ya.
Jadi kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah al-arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbil arshil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha ma lam na'lam. An tarzuqana ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah. بتخريج العلماء القانتين والدعاة المؤمنين والمؤمنين المخلصين وجعل منارا أريقا للعلوم الإسلامية وقلعة المعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة ذو الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا في هذه الجميع والمؤسسات التربوية والدعوية والاجتماعية في حفظك ورعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak kembali kepada Andre Bruta. Terima kasih pula kepada hadirin hadirat sekalian. Mari kita akhiri bersama. Billahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon minta diri dulu. Ya, puang ada sedikit puang. Amin.